Islam saja hampir 7 organisasi yang berkembang, dan ini menimbulkan potensi gesekan sosial di internal umat. Gejolak sosial hari ini mengingatkan kita tragedi-tragedi kemanusiaan di Lombok Timur. Lombok Timur merupakan ikon di Nusa Tenggara Barat dari 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Lotimlah yang paling padat penduduknya. Di samping penduduknya yang padat, psikososial masyarakat pun beragam. Sangat heterogen dari sisi organisasi. Islam saja hampir 7 organisasi masyarakat yang berkembang, dan ini menimbulkan potensi gesekan sosial di internal umat Islam. Karena kita tahu, di internal umat Islam berbagai macam organisasi, berbagai macam paham yang diberikan ruang oleh pemerintah daerah. Kita kilas kembali peristiwa-peristiwa yang mengerikan di Kabupaten Lombok Timur, termasuk tragedi berdarah, dan naibnya ini terjadi mengatasnamakan agama. Ada pengusiran Ahmadiyah masih mending, tapi ketika dalam satu organisasi saling bunuh, ini sangat disayangkan. Belum lagi antar organisasi. Kaidah umumnya, jika kita melakukan analisis sosial, ketika yang minoritas ngotot, jangan salahkan yang mayoritas akan bereaksi. Aksi, bereaksi. Sebab akibat ini adalah hukum alam. Tidaklah kemudian pemerintah hari ini memberikan kebijakan, melihat gejala sosial, khususnya organisasi keagamaan, hari ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ketika transideologi nasional itu merambah di seluruh Nusantara, Indonesia tak terkecuali, bahkan Lombok Timur hari ini sudah berkembang. Belum lagi kita tidak nafikan, ketika tidak diatur dalam sebuah aturan dari pemerintah, maka potensi gesekan itu kembali akan timbul. Awal mulanya datang sebuah aliran yang mengatasnamakan pembaharu dalam Islam, yang ingin mengajak semua kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini menjustifikasi bahwa selama ini Islam yang berkembang di Lombok, wabil khusus di Kabupaten Lombok Timur, itu adalah bidah, syirik, dan jauh dari ajaran agama. Tentu bagi organisasi yang selama ini mendapatkan ilmu secara mutawatir dari guru-guru kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur, merasa tersinggung dan terusik ketika mereka datang dengan narasi bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Lombok Timur adalah haram, bidah, syirik, khurafat. Ini akan memicu reaksi. Puncaknya 10 tahun yang lalu telah terjadi pembakaran masjid, penyegelan masjid, dan ini berpeluang terjadi sampai hari ini. Kita lihat di Kabupaten Lombok Timur, masjid di dusun-dusun menjamur karena tidak diatur dalam sebuah aturan yang ada di pemerintah daerah. Terkesan pemerintah acuh tak acuh, atau menjadikan ini sebagai instrumen politik dan menjadikan ini sebagai aset politik. Ini terbaca ketika orang yang anti politik, namun pada saat pilkada mereka tampil sebagai pengusung yang solid. Apakah ini tidak boleh? Oh boleh. Tapi ketika paham ini diberikan, berkembang dengan narasi, dengan jargon mereka, dengan berpropaganda mereka, tentu yang lain sangat kecewa terhadap kebijakan pemerintah. Cepat atau lambat, gejolak ini akan terjadi lagi. Sudah menjadi hukum alam, sudah menjadi hukum sosial. Kenakalan minoritas akan memancing arogansi mayoritas. Masyarakat sipil selalu dijadikan aset politik 5 tahun sekali. Ketika regulasi tidak diterapkan, aturan tidak dibuat, dan aturan pun tidak didorong, akhirnya hukum jalanan yang akan berlaku. Harapan kami kepada pemerintah daerah, khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur, untuk berhati-hati melihat gejala ini. Pendirian masjid menjamur,
sana sini, pemerintah sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat, bagaimana pemerintah pusat mengatur semua organisasi agar rapi, agar saling menghormati, saling menghargai. Pemerintah daerah pun harus begitu. Jangan sampai ini menimbulkan konflik-konflik lagi di Kabupaten Lombok Timur yang kita cintai. Mari kita bongkar.